Dan kemudian yang perlu kita perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan takdirkan keburukan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan, seperti yang kita sebutkan, maka hendaklah kita berusaha bersabar. Dan andaikan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita suatu kebaikan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa sekarang kita orang-orang yang beriman, ada janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan sebagian. Ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ridha, bagi orang yang bersabar, bahkan kemudian dia mati atau dia sabar dan tidak mati karena musibah, bencana atau taun yang dia hadapi seperti bencana virus corona ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang wabah taun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha." Sesungguhnya wabah taun seperti wabah yang ada sekarang menimpa kaum muslimin adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, dan tidaklah seorang hamba ketika taun itu menimpa negerinya, menimpa keluarganya, menimpa dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, fayamkuthu fi baladihi sabiran, dan kemudian dia berdiam diri di negerinya dalam keadaan dia bersabar. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia mengetahui dan dia sadar diri dan dia paham bahwasanya tidaklah menimpa dia dari wabah, dari penyakit, dari taun yang ada tersebut kecuali memang dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dan ini adalah ajar dan balasan yang besar bagi mereka, bagi kita orang-orang yang beriman, manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah dan musibah seperti ini, lalu kita berusaha sabar, berdiam diri di tempat kita, tidak menggerutu, tidak kemudian marah, tidak emosi yang menjadikan kita mengucapkan kata-kata yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang berada pada kondisi tersebut dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seseorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar, saudaraku kaum mukminin, yang wajib kita renungkan. Dan hendaklah kita ketika berhadapan dengan musibah ini selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat, dan kita jangan panik, jangan takut yang berlebih-lebihan. Justru kita berusaha tenang, dan orang-orang beriman pasti diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tenang, rasa aman, apapun yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan tersebut kalau kita betul-betul menjaga tauhid kita dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman,
Dan kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, sebagaimana wasiat Luqman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasiat beliau kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan ini dibawakan tafsiran tentang ayat ini oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, lalu dia tidak mencampurkan, lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bahkan rasa aman di dunia ini di dalam kehidupan mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Orang-orang beriman, manakala dia mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, Allah berikan dia hidayah untuk bersikap yang benar, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, bencana yang kita hadapi sekarang ini, dan memberikan ketenangan dan kebahagiaan selalu kepada kita orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini dan dijauhkan dari musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona ini dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman. Dan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa dengan musibah corona ini dan dia mati dalam keadaan beriman, semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid sebagaimana janji Rasulullah SAW. Dan kepada kita kaum muslimin, hendaklah kita berusaha kembali kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, baik itu yang terang-terangan dilakukan atau yang sembunyi yang kita lakukan. Semoga dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini di samping ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan, karena itu bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, insyaallah orang-orang yang paling berbahagia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala di dalam bersikap pada apa saja yang dia hadapi di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita selalu di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah. Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang beriman, musibah besar kita adalah musibah agama. Musibah besar kita adalah manakala akidah kita dicabut dari hati kita. Musibah yang paling besar, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada itu, manakala seseorang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian keimanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersegera kepada amal soleh, kepada ketaatan kepada Allah, dan kembali kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan banyak beristighfar, agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan, agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari fitnah-fitnah yang menjadikan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sebutkan di dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian kepada amal-amal, kepada ketaatan-ketaatan, kepada amal saleh, karena akan muncul fitnah-fitnah di mana
fitnah-fitnah itu muncul seperti potongan-potongan malam. Karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam, di mana seorang laki-laki itu di waktu pagi dia mukmin, lalu kemudian sore harinya dia berubah menjadi kafir. Atau sore harinya dia mukmin, lalu di pagi harinya dia berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan akidah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan kebahagiaan selalu bagi kita semua, agar kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa hikmah dari balik musibah ini. Kita tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala sampai jadikan kita ini harus jauh dari masjid-masjid kita, harus jauh dari tempat-tempat yang kita paling cintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua pasti karena dosa-dosa kita. Semua terjadi karena sebab kesalahan-kesalahan kita yang mengharuskan kita harus menjauhkan dari majelis-majelis ilmu dan juga dari tempat-tempat yang seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua pasti karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita harus sadar, ini semua sebagai peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus beribadah di rumah-rumah kita, walaupun kita harus beribadah yang menjadikan kita jauh dari tempat-tempat ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dengan taubat kita, dengan istighfar kita, Allah kembalikan keadaan ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana ini, musibah ini dari kita, dari negeri kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita apa yang ada ini sebagai peringatan bagi kita semua agar kita kembali kepada Allah. Apa yang telah terjadi dari kesalahan dan dosa lalu kita kembali kepada Allah, maka Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak Adam pasti dia banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang terus berulang-ulang dan terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taubat dari perbuatan dosa, beristighfar kepada Allah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dia adalah at-taibu minadz-dzambi, dan orang-orang yang bertaubat atau orang yang bertaubat dari perbuatan dosa adalah sama seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau tidak ada dosa padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada wulatul umur, kepada penguasa kita, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menetapkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, orang-orang yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada penguasa kita, kepada waliul amr, untuk memberikan kita bimbingan, arahan yang bermanfaat bagi kita semua dan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk sesuatu yang maslahat
bagi umat kaum muslimin, bagi umat dan juga bagi negeri ini, dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan ujian dan musibah ini sebagai rahmat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri secara khusus. Dan saya minta maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan pada apa yang saya sampaikan, karena saya memiliki keterbatasan sebagai manusia, baik pada ucapan ataupun perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang salah dari perbuatan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.